Dan datanglah min aqsal Madinah, dari ujung kota, rojulun, seorang laki-laki, seorang kata pengusaha bersatu, ya, seorang laki-laki, yas'a, dengan bergegas, qala, kemudian dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Nah, jadi rojulun oleh pengesabah, ditegaskan oleh pengesabah, Quran surat Yasin ayat 20, itu rojulun. Rojulun yang selalu bergegas, ya, selalu berkeras, jalannya bergegas, ya, ibadahnya bergegas, sholatnya bergegas, sedekahnya bergegas, puasanya bergegas, hajinya bergegas, ya. Itulah pengeras Abah, tak terkejar, tetapi tidak ada yang tertinggal. Kita tidak akan bisa mengejar Abah. Ya. Jangankan ibadahnya, secara fisiknya aja, kalau kita jalan pergi bareng safar dengan pengeras Abah, ketinggalan terus kita. Abah sudah di mana, kita masih di mana, gitu. Nah, jadi itu salah satu ciri rojulun, gitu. Di seluruh belahan dunia, bil khusus pemaku manakib pada malam hari ini, semoga dengan keberkahannya manakib, Allah lindungi kita semua, dijauhkan dari segala fitnah, dimudahkan segala urusan kita, baik dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat kita, dikuatkan pendirian kita untuk senantiasa istiqomah bersama dengan guru agung kita, pengesabah dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasuriya Sinarasa PPKN. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin melengkapi, ya, apa yang kemarin telah saya sampaikan di manakib Pondok Pesantren Raudhah Jagad Ars, Pondok Pesantren Peradaban Dunia. Namun sebelum itu saya ulas kembali, ada satu pemahaman yang harus kita, ya, pahami dan harus kita mengerti, bahwa perbedaan Al-Quran dengan tafsir, menurut Profesor Quraisy Shihab, itu yang pertama adalah yang nyata, ya, yang benar-benar signifikan. Kalau Al-Quran itu produk atau bersumber mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Wahyu, ya, firman yang diwahyukan, sumbernya dari Allah, Al-Quran. Kalau tafsir, itu produk manusia, itu, ya, harus dibedakan, ya. Jadi Al-Quran itu bersumber dari Allah. Kalau tafsir Al-Quran itu produk manusia. Kalau Al-Quran mutlak kebenarannya, kalau tafsir belum tentu, bisa benar bisa salah, itu, ya. Namanya produk manusia. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, di dalam tafsir ini kita mengkaji tafsir, ya, menurut para ulama. Ketika kemarin bulan yang lalu saya subah pada pengesabah di Kanzul Ars di Pondok Pesantren Jagad Ars sebelum manakib malamnya. Nah, di situ ada saya, ada beberapa ikhwan wal akhwat yang agak jauh, tapi yang dekat dengan pengesabah itu saya dengan Kiai Haji Lukman Kamil As-Siddiq, ya. Nah, kemudian pengesabah, biasa pengesabah menyampaikan, mengutip bahwa Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 38,
Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersap-sap, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dia hanya mengatakan yang benar. Jadi orang yang telah diberi izin untuk berkata oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan orang itu mengatakan yang benar. Nah, ini sifat Rasul itu ada 4. Sifat Rasul itu ada 4, yakni sidik, amanah, tabligh, patorah. Ya. Bil khusus di dalam kesempatan ini pengesabah menjelaskan sifat tabligh. Tabligh itu hanya menyampaikan. Jadi berkata atas perintah Allah, mengatakan yang benar, ditablighkan, disampaikan. Mau percaya syukur nggak apa-apa, kata pengesabah. Jadi akhir-akhir ini Abah sering menyampaikan maklumatnya yang demikian itu, yang sudah kita maklumi bersama, sudah kita baca, dan itu sifatnya tabligh, gitu ya. Hanya menyampaikan. Nah, gitu. Nah, ketika itu pengesabah mengutip ya, atau memberi tahu Quran surat Al-Hijr ayat 9. Saya mendengarkan aja, saya mendengarkan Abah membicarakan itu, dan waktu itu ada Kiai Haji Lukman Kamil Asidik. Dan Abah biasanya kalau bicara itu ya dengan orang di depan kita itu uh, yang sesuai dengan yang diketahui orang tersebut gitu kan. Jadi yang dibicarakan oleh pengesabah saya paham, tapi saya tidak komentar, manggut-manggut aja. Oh dapat ilmu nih saya, gitu dalam hati. Nah pengesabah mengutip Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, artinya begitu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula yang memeliharanya. Jadi kata pengesabah, tugas tadi itu adalah memelihara Al-Quran. Gitu. Untuk memelihara Al-Quran. Gitu. Kita tahu kandungan atau inti daripada Al-Quran itu la ilaha illallah. Nah, pengesabah menyebut begini. Inna nahnu, kata pengesabah. Allah itu kan la ilaha illallah. Maha Esa. Hanya tunggal. Satu. Tapi di sini Allah berfirman dengan menggunakan inna. Kalau nun, di belakangnya ada alif. Itu jamak artinya. Kami gitu. Mestinya kalau mestinya Allah kan satu, sendiri, tunggal. Kul huwallahu ahad. Ya, tidak ada sekutu baginya. La syarikalah, tidak ada syarikat sekutu baginya. Nah, mestinya firman Allah itu menggunakan ini, kan begitu. Sesungguhnya aku berarti kan sendiri. Tapi kenapa Allah menggunakan inna? Nah, pakai nahnu lagi kata pengesabah. Nahnu itu eh, apa namanya? Domir. Ya. Yahumahum.
Ya humahum, huwa humahum, ya humahunna, anta antuma, antum anti antuma, ana nahnu. Nahnu kami artinya. Jadi kalau inna sesungguhnya kami, nahnu kami lagi gitu. Nah, jadi kata pengesabah, jadi di situ Allah menegaskan bersama, ya, bersama dengan makhluknya gitu. Jadi kalau di sini lebih ditegaskan oleh pengesabah, tafsirnya menurut pengesabah, nahnu di situ, inna, nahnu di situ kata pengesabah, itu Allah bersama dengan rojulun. Tuh. Kalau umum kita memahaminya, kalau Allah berfirman dengan menggunakan kata kami, maka Allah melibatkan makhluknya dalam perbuatannya. Tuh. Bukan Allahnya banyak. Jadi Allah tetap satu, tunggal, tapi Allah dalam proses itu melibatkan makhluknya. Allah menciptakan manusia melibatkan kedua orang tua. Ya. Allah menurunkan wahyu melibatkan malaikat Jibril. Nah, di sini yang menurunkan Al-Quran dan yang menjaga Al-Quran adalah Allah bersama dengan siapa? Rojulun. Nah, kata pengesabah. Rojulun apa? Siapa? Gitu. Rojulun itu kata pengesabah itu di surat Yasin, ya, surat Yasin, ya, ayat ayat berapa? Ayat 20, ya, surat Yasin. Wajah dan datanglah min aqsal Madinah dari ujung kota. Rojulun, seorang laki-laki, seorang kata pengesabah bersatu, ya, seorang laki-laki yas'a dengan bergegas, qala kemudian dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Nah, jadi rojulun oleh pengesabah ditegaskan oleh pengesabah Quran surat Yasin ayat 20 itu rojulun. Rojulun yang selalu bergegas, ya, selalu berkeras, jalannya bergegas, ya, ibadahnya bergegas, sholatnya bergegas, sedekahnya bergegas, puasanya bergegas, hajinya bergegas, ya. Itulah pengeras Abah, tak terkejar, tetapi tidak ada yang tertinggal. Kita tidak akan bisa mengejar Abah. Ya. Jangankan ibadahnya, secara fisiknya aja, kalau kita jalan pergi bareng safar dengan pengeras Abah, ketinggalan terus kita. Abah sudah di mana, kita masih di mana, gitu. Nah, jadi itu salah satu ciri rojulun, gitu. Selalu bergegas. Lalu siapa itu rojulun? Nah, ini lagi kembali lagi tafsir, ya, tafsir bukan Al-Qur'an, tapi tafsir Al-Qur'an. Rojulun itu, ya, ialah utusan gitu ya. Utusan itu, rojulun itu. Nah, sebagaimana di Quran surat Yasin ayat 13, wadarib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Idh arsalna ilai musnaini fakadzabu huma fa'azzazna bithalising faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, ya, Itsnaini, dua orang utusan. Lalu mereka mendustakannya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Fa'azazna bisalisin, ya, bisalis, ya, ketiga, ya, utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, faqalu inna ilaikum mursalun. Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Tuh. Jadi seorang rojulun itu
Di samping dia jalan bergegas hanya seorang, tapi dia juga seorang utusan, gitu ya. Seorang utusan rojulun itu. Nah, di dalam tafsir, lagi-lagi tafsir nih ya. Di dalam tafsir, ya, utusan yang ketiga, ya, dua orang utusan, kemudian Allah kuatkan lagi dengan utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga itu yang rojulun yang datang dari ujung kota yang bergegas itu, gitu. Ya, dalam tafsirnya. Jadi dua orang utusan diutus ke suatu penduduk negeri, ya. Kemudian kami perkuat lagi dengan utusan yang ketiga, gitu. Kami perkuat lagi dengan utusan yang ketiga. Nah, siapa utusan yang ketiga itu? Wajah amin aqsal madinati rojulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dan berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Itulah orang itulah yang menjadi utusan yang ketiga. Tafsirnya ya, meskipun ada tafsiran yang lain. Tuh. Tapi salah satu tafsir yang saya baca dan saya merasa cocok ya dengan itu, bahwa utusan yang ketiga itu ialah yang datang dari ujung kota itu, rojulun. Di dalam tafsirnya siapa itu adalah disebut adalah Habib An-Najjar. Ya. Yang ketika itu didustakan oleh penduduk satu kampung itu, tiga-tiganya lalu dibunuh. Habib An-Najjar langsung diinjak-injak, dibunuh gitu kan. Kemudian Habib An-Najjar diberikan karunia kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surga gitu. Dan penduduk satu kampung itu tidak, kata Allah, kami tidak menurunkan pasukan, tidak perlu. Cukup kami satu teriakan saja diperdengarkan pada penduduk itu, semuanya semua musnah. Ya, penduduk kampung itu musnah semua, langsung semuanya mati gitu ya, semuanya musnah gitu dengan satu teriakan. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini sebenarnya pengusaha Abah itu berulang-ulang kali itu, mengulang-ulang itu di mana-mana selalu menyampaikan itu gitu. Itu. Ya. Jadi ciri seorang rojulun itu yang selalu bergegas ya dalam hal ibadah terutama menunaikan tugas-tugas dari Allah gitu kan. Nah, juga ia adalah seorang utusan yang menyeru kepada kaum, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang-orang yang tidak minta upah kepadamu. Nah, jadi seperti pengarsa Abah menyeru kepada kita semua, ikutilah Abah Anom gitu. Abah Anom tidak minta upah, ikutilah Abah Anom. Nah, yang menyeru ikutilah orang yang tidak ya itu pun harus kita ikuti gitu. Karena beliau itu adalah orang yang menyeru yang tidak juga mengharapkan upah dari kita gitu. Itu. Jadi beliau itu adalah bagian daripada utusan itu gitu. Nah, rojulun kata pengesabah, rojulun itulah yang akan mencetak rijal. Gitu. Jadi tidak akan ada rijal kalau tidak ada rojulun. Nah, kalau rojulun tadi artinya adalah satu orang laki-laki yang tadi bergegas, utusan gitu ya. Nah, kalau rijal itu banyak gitu ya. Rijal murid-murid gitu, murid-murid rijal banyak gitu. Tidak ada, singkat cerita, tidak akan ada murid yang menjadi rijal kalau tidak ada guru rojulun. Ya, sahabat tuh rojulun. Kita ini rijal-rijal. Ya, rijal kita ini, rojulun-rojulun gitu ya. Rijal gitu. Nah, itu yang tidak disampaikan oleh pengusaha Abah. Berarti itu salah satu menurut saya ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu salah satu Abah mengakui atau melantik kita murid-murid pengusaha Abah sebagai rijal. Gitu. Apakah semua murid pengusaha Abah jadi rijal? Ya, kembali lagi kata pengusaha Abah Anom kepada Abah, sebegini banyak yang datang ke Suryalaya, encantang tuh 20% anu jadi. Jadi sebanyak murid-murid pengusaha Abah ini gitu, ya belum tentu semuanya jadi rijal. Tuh.
Nah, kalau sudah jadi rijal pasti akan diuji. Karena Allah berfirman, janganlah orang itu mengaku beriman kecuali dia akan diuji. Gitu. Dengan keimanannya itu. Jadi, kalau rijal, ya diuji. Allah akan menguji sesuai dengan batas kemampuannya. Siapa itu? Rijal. Ya. Kalau rijal tidak terganggu oleh apa dan oleh siapa. Begitu ya. Nah, dalam rangka kita untuk memahami atau mengenal Allah, itu ada dua caranya. Ada dua. Ya. Yang pertama, kita mengenal Allah oleh Allah itu sendiri. Yang kedua, kita mengenal Allah itu dengan makhluk ciptaannya. Nah, ini yang makna taroki tanazul itu ya. Yang suka dibahas taroki naik ke atas, tanazul turun ke bawah. Nah, itu kalau kita seseorang hamba dikenalkan oleh Allah. Nah, taroki itu ya. Itu. Nah, tanazul ya, tanazul dari atas ke bawah. Tapi kalau taroki naik ke atas dari bawah ke atas, mengenal dulu makhluk-makhluknya gitu ya. Alam semesta, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ya. Nah, orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah melalui Allah tadi itu namanya murad. Murad ya. Itu dalam kitaban dia bahasa dalam kitab Hikam itu ya Ibnu Athaillah Sekandari itu. Ya sering kita dengar itu murad. Murad itu orang yang ditarik oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Mayyasha itu. Tuh. Nah, ada lagi murid. Nah, murid itu dari bawah dia mulai belajar menapaki zikir yang banyak, kemudian ibadah yang banyak, terus kemudian meresapi makna dari ibadahnya, lalu dia sedikit sedikit demi sedikit mengenal Tuhannya melalui sifat-sifatnya gitu. Karena penghayatannya tadi ya, anta budallah karena katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok itu tadi. Nah, ada murad, ada murid gitu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya dan juga apa yang benar datang dari Allah, yang salah semata kekeliruan saya selaku hamba yang doib. Demikian itu yang bisa saya pahami dari apa kalam-kalam pengesah Abah. Dan yang terpenting bagi kita, kita bersyukur ya bersama dengan rojulun. Nah, kata pengesabah, kalau kita bersama dengan rojulun, itu maka ibadah kita diterima, sholat kita diterima. Sholat berada di belakang rojulun yang warok, gitu ya. Maka sholat kita diterima, gitu ya. Ibadah kita diterima. Karena kita punya cantolan. Maka kata pengesabah, orang yang sudah ditalkin, itu maka dia sholatnya diterima. Jadi usahakan di depan gitu ya. Kalau mau jadi sholat berjamaah di umum, ya sebisa mungkin kita posisinya di depan jadi imam. Gitu. Jadi kita belajar terus. Yang belum siap jadi imam, belajar jadi imam. Gitu. Rojulun terdepan gitu ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya khususnya buat saya sendiri dan buat kita semua para ikhwan. Semakin yakin kita, semakin teguh pendirian kita, semakin cinta kita, dan semakin nikmat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di bawah bimbingan guru mursyid kita, guru agung kita yang kita cintai pengusaha Abaos Qaddasullah Sirah. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dengan berkah karomah pengusaha Abah Aos Qaddasullah Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.